kali ini saya memberikan satu tema di pembukaan bulan September ini, saudaraku, tentang kenormalan baru. Saudara, ketika kita berbicara kenormalan baru atau berbicara tentang new normal, memang awalnya muncul itu diperdebatkan. Karena kalau orang membaca kenormalan baru, yang diingat bukan barunya, normal. Ya kan? Kenormalan baru, new normal. New-nya enggak ingat. Normalnya yang ingat, ya. Jadi kayak orang kita memberitakan kan good news, good-nya lupa, news. Yang penting diberitakan aja apapun. Saudaraku. Saudara, kalau kita berbicara tentang kenormalan baru, kita berpikir kan sesaat ya, namanya kenormalan baru ya udah sesaat. Ya maka kebijakan pemerintah daerah tentang PSBB ya, setiap berapa minggu sekali itu diperpanjang. Sekarang udah diputus atau masih diperpanjang? Diperpanjang ya, sampai kapan? Gak tahu. Gak tahu. Memang situasinya seperti itu. Jadi new normal ini kok lama sekali. Jadi judul ini saya memberikan satu gambaran dua hal sebetulnya. New normal ini begitu lama. Kita jalani, kita ikuti bersama. Tapi saudara, saya ingin menyampaikan juga bahwa new normal atau kenormalan baru itu bukan hanya lama berlangsungnya. Tapi sebenarnya bukan baru juga. Itu hal yang lamanya itu. Nah, nanti kita akan belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kebenaran apa yang saya dan saudara bisa dapatkan hari ini. Mari saudara kita membaca dari kitab Pengkhotbah. Pasal yang pertama kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-1 ayat 9 sampai dengan 11. Kita akan membaca. Saudara-saudara, mari kita membacanya. Saya akan membaca secara perlahan, Bapak Ibu dan saudara-saudara boleh mengikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saya mau menekankan tentang poin tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara, saya akan sedikit memberikan satu gambaran sederhana tentang kitab yang kita membaca ini hari ini. Kitab Pengkhotbah. Jadi kitab Pengkhotbah itu dari namanya saja sebenarnya Kohelet. Kohelet itu diartikan pengkhotbah. Sebenarnya Kohelet itu dari kata kahal. Kahal itu artinya umat. Jadi orang yang berbicara di depan umat itu pengkhotbah, preacher, ya, orang yang menyampaikan kebenaran firman. Nah saudara, saya perlu menyampaikan kebenaran ini kepada kita ketika kita membaca kitab yang dikategorikan sebagai kitab hikmat atau sastra hikmat. Agak berbeda pendekatannya dengan kitab-kitab yang lain, saudaraku. Saudara, konteks atau pendengar kitab ini sebenarnya adalah orang atau komunitas yang hidupnya mulai ditentukan, dikendalikan, diatur, diukur oleh faham-faham yang ada waktu itu atau filsafat lah istilahnya. Saudara, memang ada hal-hal yang sangat penting waktu itu. Ya, secara sederhana mungkin saya jelaskan gini. Ada satu aliran besar yang sangat menekankan tentang bagaimana kesalahan hidup. Ada istilahnya dalam bahasa filsafat. Tentang kesalahan hidup yang seperti pietis gitu. Saleh pokoknya apa semua dijaga pokoknya saleh lah. Ya, menarik diri dari keinginan dunia ini. Satu kelompok. Tapi ada paham lain yang bertentangan dengan itu pada waktu itu, saudara-saudara, bagaimana
orang menikmati dunia ini. Pesta pora, kesenangan, ya. Pokoknya hidup ini kita nikmatilah. Kita rasakanlah keindahannya. Kita happy lah. Dua hal ini mendominasi waktu itu. Baik yang merasakan pengen hidup menarik diri dari dunia, maupun yang ingin hidup menikmati dunia, sebetulnya dua-duanya sama-sama dikendalikan oleh faham dunia, bukan Allah. Nah saudara, maka ketika saya merenungkan kitab dari pengkhotbah ini, konteks pengkhotbah sebetulnya nyaris sama dengan konteks zaman kita sekarang. Di kontak kita membahas zaman menekankan tentang fokus kepada milenial, kaum milenial. Ya. Apakah kaum milenial yang betul-betul secara kelahiran milenial atau orang tua yang milenial, boleh juga kan? Ya kan? Yang spiritnya milenial. Tapi terlepas apa kelompok kita, apa golongan kita, nyaris hari-hari ini saudara-saudara kita sering dikendalikan bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh apa? Oleh dunia ini. Berapa banyak orang yang terperangkap dengan hedonisme? Berapa banyak orang yang terperangkap dengan materialisme? Berapa orang yang terperangkap bahkan ketika berbicara ibadah pun bukan Tuhan yang dicari. Nah saudara, kepada orang yang punya pandangan seperti ini, kepada kelompok orang yang waktu itu punya pandangan seperti ini, pengkhotbah sampaikan, Kohelet sampaikan bahwa, kalau saudara membaca kitab pengkhotbah yang paling terkenal apa istilahnya? Sia-sia ya. Sia-sia. Sia-sia itu sebetulnya yang dimaksudkan bukan tak berguna sih. Sebenarnya bukan useless, bukan. Sia-sia yang dimaksudkan adalah sudah nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Sudah sekali waktu saya dikasih, ya waktu perpisahan, dikasih kue. Apa sih itu? Saya kurang begitu tahu kue ya. Kue seperti kayak es krim gitu. Nah di atasnya itu dicetak foto saya. Dicetak gambar itu. Bukan kertas, di kue itu. Jadi saya mau makan itu, aduh sayang sekali ya. Dipotong wajahnya kan kasihan. Jadi kalau buat kue jangan dibagus-bagus karena mau dipotong. Saya mau potong, tapi ini kan ada kedaluarsa. Seandainya saya bisa awetkan, saya akan simpan, saya kotak di kaca dan tidak akan saya pernah makan. Tapi ini kalau sudah busuk, berguna enggak? Itulah sia-sia. Dunia dengan segala keinginannya itu sepertinya memampangkan sesuatu yang indah. Yang ada dan sudah tertarik. Kita ingin mencapainya. Tapi pengkhotbah katakan apa? Sia-sia. Ya, sia-sia saudaraku. Maka saudaraku, kami kemarin di pokok doa hamba Tuhan, di doa hamba Tuhan itu kami membahas tentang tentang harta. Di perkumpulan hamba Tuhan, bukan sengaja ya, karena saya pakai buku dan pas gilirannya itu yang membahas tentang harta di Jakarta. Kita Jumat, Selasa dan Jumat ada doa bersama. Jadi di sana dikatakan gini saudaraku, kadang-kadang kita itu ditipu oleh itu. Nah ini yang ditekankan oleh pengkhotbah. Nah kenapa dikatakan tidak ada yang baru? Karena sebetulnya saudara-saudara yang saya dan saudara alami di dunia ini tidak ada yang baru. Maka hari ini kita akan belajar, coba lihat satu prinsip. Tidak ada yang sama sekali baru. Gak ada. Berarti yang ada sekarang dulu pernah ada. Ya kan? Belum lama ini saya dengar istilah wa. Wa, saya gak asing istilah wa itu. Sejak dari kecil saya udah dengar wa. Pak di saya panggil wa, atau istilah wa, atau apa? Oh sekarang orang pada kadang-kadang anak cowok rambutnya panjang ya. Sekarang, jangan Anda pikir itu tren sekarang. Dulu juga rambutnya panjang itu, zaman Gajah Mada. Apalagi, sekarang baju kan model-model yang panjang-panjang itu ya, yang kayak bendera. Ibu-ibu itu. Dulu juga sudah ada.
Ya. Oh pernah celana seperti celana apa itu? Kampak. Celana kampak itu yang lebar-lebar. Dulu juga sudah ada. Saudara. Enggak ada yang baru sebetulnya. Apa? Orang jahat termasuk bencana? Enggak ada yang baru tentang bencana. Dari waktu ke waktu ada selalu bencana kok. Ada bencana. Maka saudara saya tuliskan di sana saudaraku termasuk sehubungan kita pola atau tatanan kehidupan kita sekarang pun sebagai contoh kenormalan baru sebetulnya enggak baru juga. Bukan sesuatu yang baru tetapi apa? Yang sudah ada. Dimodifikasi lagi. Tentang jaga jarak. Saya sering tuh naik motor di depan truknya tulis jaga jarak. Belum pandemi loh, sudah ada jaga jarak. Ya. Kalau dulu ya, sekarang kalau dulu mungkin masa Panjaitan juga sama ya. Kalau kita kan jalan sering jaga ya. Kalau belakangan aja lihat anak muda yang pacaran naik motor, mepet kali, makanya model-model motor sekarang gini. Dulu nggak ada motor gini modelnya, gini. Bisa. Lah kalau sekarang kan gini. Jadi orang yang datang aja langsung grup gitu ya. Jadi hati-hati naik Gojek. Sebut merek. Maksudnya karena gini motornya kan. Sudah nggak ada yang baru. Tentang apa? Masker. Saudara jauh sebelum pandemi ini saya sudah selalu pakai masker. Dulu kalau khotbah di Jakpus, sudah lihat saya pakai masker lengkap, belum pandemi. Saya pakai masker kemana-mana, lengkap dengan sarung tangannya, dengan helm tutupnya. Ya. Sudah tentang apa? Cuci tangan. Belum pandemi juga udah cuci tangan. Ya. Apa ada yang belum pandemi nggak pernah cuci tangan? Ya. Ya. Saya selalu ingat sebelum pandemi istri saya suka pakai itu antis. Ya. Tapi sekarang pandemi saya yang bawa. Ya. Itu aja bedakannya. Saudara, yang saya ingin aja saudaraku jangan melihat seolah-olah ini semua baru, enggak. Sudah ada. Makanya dikatakan kenormalan baru. Normal sebetulnya sudah. Dan saudara ini saya pikir juga tidak hal yang baru. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan tidak ada sesuatu yang baru. Maka dikatakan situ, jika kita melihat kalau gitu sepertinya baru, kenapa kita lihat sepertinya baru? Karena sebenarnya yang terjadi kita terbatas. Keterbatasan kita mengingat, mengetahui masa lalu. Saudara, saya selalu katakan orang yang berbahagia hari ini adalah bukan orang yang baru lahir. Orang yang berbahagia itu opung-opung. Kenapa? Karena dari mengalami masa sulit, jangankan handphone, surat aja susah. Terus mengalami telepon, mengalami handphone, mengalami sekarang bisa Zoom, opung-opung. Hebat kan? Jadi kalau ada opung-opung Zoom salah ya maklumilah. Mereka lebih hebat dari kita. Mereka segala masa. Lah Anda dan saya mungkin, ya saya masih ngalami sedikit lah ya. Kalau yang baru-baru, tahu tuh udah gini. Kan nggak dengar kan dia lama kan, nggak dengar kan. Sudah enak waktu itu indah. Itu pun kadang-kadang lupa saudaraku. Apalagi saya dan saudara. Jadi hal yang kita katakan baru bukan baru sebenarnya karena saya dan saudara sangat terbatas untuk mengingat, untuk tahu tentang masa lalu. Saya dan saudara terbatas. Saudara, saya memahami prinsip ini ketika belajar tentang penciptaan. Yang bisa membuat baru itu Tuhan, cuman Tuhan. Maka kalau dalam bahasa penciptaan, bara itu, mencipta itu betul-betul mencipta dari ketiadaan. Baru. Kalau saya dan saudara bukan mencipta istilahnya. Apa biasanya istilahnya? Menemukan. Menemukan berarti sudah ada belum? Sudah orang menemukan. Saya menemukan uang. Udah ada uangnya. Hanya tersembunyi aja. Jadi enggak membuat yang baru. Enggak ada yang baru. Saudara, artinya apa? Kalau saya dan saudara melihat dan Alkitab juga mengatakan itu sesuatu yang tidak baru sama sekali, berarti semestinya saya dan saudara itu bisa dengan mudah itu beradaptasi. Saya sangat diberkati dengan salah satu khotbah yang judulnya fleksibilitas.
Katanya dalam khotbah itu, dan saya sangat setuju, Tuhan itu ciptakan saya dan saudara fleksibel. Fleksibel, saudaraku. Ya. Saudara, kalau saudara lihat kita di mana itu berbeda dengan di tempat yang lain. Orang yang tinggal di tempat 4 musim beda dengan seperti kita. Betul kan? Gaya hidupnya, ya kan? Semua beda. Saudara, orang yang tinggal di alam yang lain, kenapa? Makanya ada beda warna kulit, ada beda mata, ada beda rambut, macam-macam kan? Bukan sekedar saudara itu. Dan dimanapun Tuhan percayakan saya dan saudara itu bisa menyetel ya diri kita. Siapa yang anak kos di sini? Ya, yang awal-awalnya gajinya 15 koma, tanggal 15 udah koma. Bukan 15 koma itu istilah saya selalu asal tanggal 15 sudah koma. Ya ada yang lebih maju lagi 20 koma. Ya, kan? Ya. Kita bisa kan makan 1 hari sekali. Bisa ya. Tapi bisa juga makan 1 hari 5 kali. Fleksibel kan? Ya. Bisa selesai makan lagi bisa. Tapi bisa nggak makan bisa kok. Fleksibel. Ya. Jadi saya pernah cerita sama teman-teman kalau bimbingan kita dengan anak kadang-kadang kita bimbing orang kan, saya bilang gini, saya dulu sering puasa, sekarang gemuk saya karena nggak pernah puasa berarti. Ya. Sering puasa kenapa? Bukan karena rohani, karena nggak ada yang duduk dimakan. Lo bisa toh hidup saudaraku. Jadi saya pernah cerita saya sering puasa supaya bisa persembahan, karena kalau saya makan saya nggak bisa beri persembahan. Jadi saya harus puasa berapa kali, ya saya bisa persembahan. Saya sedang mau menceritakan fleksibel. Oke. Jadi kalau hari ini engkau merasa, aduh susah. Ingat, Anda bisa. Karena itu bukan hal yang baru, saudaraku. Jadi prinsip yang pertama itu. Yang kedua saudaraku, yang menarik di dalam kitab Pengkhotbah sebetulnya ketika pengkhotbah berbicara segala sesuatu yang tidak ada yang baru, itu berbicara sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi ketika seseorang berbicara dengan Tuhan, berbicara hubungannya dengan Tuhan, di dalam Tuhan sebetulnya selalu ada yang baru. Yang kedua saudaraku, pengkhotbah berkata sia-sia. Kenapa? Kalau kita hidup diatur, dikendalikan oleh prinsip dunia tadi. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, justru itu yang tidak sia-sia. Maka kan salah satu ayat dikatakan apa? Jerih payah kita mengumpulkan apa yang ada di dunia ini, mencari dan lain sebagainya, dikatakan seperti apa? Usaha menjaring angin, sia-sia. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang tidak ada hal yang baru, bicara tentang semua sia-sia, berbicara bagaimana setiap masa ada krisisnya, saya ingin kita melihat satu ayat dari Ibrani, saudaraku. Ayat ini sangat penting untuk kita boleh baca bersama-sama. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya katakan di setiap masa ada krisisnya masing-masing. Setiap masa. Ya. Bapak Ibu yang lebih sepuh pasti sudah melewati beberapa krisis. Saya juga sudah melewati beberapa, tapi lebih sedikit lah tentu daripada yang sudah tua. Krisis. Sudah setiap masa ada krisisnya. Dan sudah perhatikan kenapa Tuhan lewatkan kita. Sanggupkan kita. Sudah ada satu kebiasaan saya sebagai seorang petani gurem ya. Petani gurem itu petani yang kerja sendiri. Ya. Saya kalau selesai mencangkul, saya biasanya yang saya lakukan,
menghadap ke depan yang hasil cangkulan. Saya jadi ada tenaga. Kenapa? Oh ternyata saya sudah bisa mencapainya. Kalau saya selesai menyiangi pohon tanaman, saya suka intip gitu ya. Karena kalau pohon yang nanamnya bagus itu kalau sudah bersih kelihatan tuh lurus gitu ya. Itu memberi semangat baru kepada saya. Kalau saya sedang ada dalam trouble, dalam masalah hari ini, saya selalu ingat bagaimana Tuhan menuntun saya dari kecil terus menerus krisis-krisis yang saya lewati. Menguatkan. Saudara, kalau kita berbicara setiap krisis ada masanya, setiap masa ada krisisnya, saudaraku perhatikan, saya dan saudara bisa juga belajar dari bagaimana Tuhan menolong orang-orang percaya pada zamannya. Maka saya katakan bulan ini paling tidak kita akan belajar dari 3 tokoh, Rut, kita belajar dari Ayub, kita belajar dari Yusuf. Ya, ada banyak tokoh lainnya nanti kita belajar bulan depannya. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memampukan mereka melewati itu. Saudara, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Itu bukan berbicara hanya Tuhan mulai dan akhir, bukan. Tapi Tuhan yang berkuasa dari awal sampai akhir. Saudara, ada beberapa mazmur itu ditulis dalam rangkaian bentuk huruf abjad Ibrani dari Alef sampai Taf. Itu kalau Yunani Alfa, Omega. Saudara, setiap kata ditulis itu dari Alef, Bet, Gimel gitu terus sampai Taf. Beberapa mazmur. Saudara, sebetulnya untuk apa tujuannya? Untuk meyakinkan kita. Sudah pernah membaca buku ABC bahasa Inggris? Apa artinya? Apa isinya buku itu? Judulnya ABC bahasa Inggris. Apa artinya? Apa isinya? Isinya biasanya di situ artinya seluk-beluk tentang macam-macam ada di situ. Nanti coba lihatlah kalau buku-buku tulisnya ABC apa gitu ya. Berarti mau bicara tentang semualah tentang di situ. Nah, kalau bicara Alfa dan Omega, bicara tentang Alef sampai Taf, berarti berbicara Allah itu menguasai setiap waktu dalam kehidupan kita. Konsepnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah yang awal dan yang akhir, maka Allah yang bekerja dalam sejarah tokoh-tokoh yang kita akan pelajari itu, Allah juga bekerja sampai sekarang. Maka ayat ini sangat menarik ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Ya. Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dikatakan apa? Yesus Kristus tak berubah. Enggak berubah lah saudaraku. Bukan status quo. Bukan, tak berubahnya ini bukan pengertian status quo. Tuhan yang berkuasa menolong dulu. Tuhan berkuasa menolong hari ini. Tuhan yang pernah melewatkan engkau dari krisis yang lalu. Tuhan juga berkuasa menolong engkau dari krisis yang hari ini. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan penyakitmu yang dulu. Tuhan berkuasa menyembuhkan sakitmu yang lama. Yang sekarang, sorry. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Tuhan. Saudara, jika orang percaya dalam sepanjang sejarah dimampukan Tuhan Yesus untuk mengatasi krisis pada zamannya, maka saya dan saudara hari ini pasti bisa menghadapi krisis ini. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Dia. Tuhan boleh memberikan janjinya kepada kita. Jangan khawatir, gak ada yang baru. Sudah pernah terjadi. Dan jangan khawatir, Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang hidup, yang terus bekerja, berkarya buat kita. Kita ingin seperti burung Raja Wali, terus terbang tinggi. Apapun yang terjadi, biarkan Tuhan bekerja dengan kuasanya. Dan saya dan saudara taat tunduk kepadanya saja. Kalau ada banyak prinsip yang di dunia ini menawarkan sesuatu kepadamu, lihat, semua itu sia-sia. Hanya Tuhan yang hidup yang boleh membuat hidupmu memiliki arti.
Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Ya, katakan sekali lagi, firman-Mu Kau berkata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, ada banyak suara atau ada dalam pikiranmu, oh ini sama sekali baru, engkau tidak mungkin melalui ini paling parah, engkau tak bisa melewatinya. Sudah firman Tuhan hari ini, enggak, ini tidak baru. Enggak, ini bukan yang lebih besar dari kemarin. Enggak, kalau Tuhan sudah pernah berbuat masa lalu, menyelamatkan, menolong orang-orang percaya lainnya melewati krisis, saya dan saudara pun bisa melaluinya. Kalau dengan krisis yang akhir ini terjadi, engkau mulai meragukan Tuhan, engkau mulai mempertanyakan Dia, firman Tuhan hari ini menyapamu, anakku, Tuhan Yesus, aku tetap sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami tahu kami lemah. Kami sering tergoda. Kami mudah terpengaruh dengan prinsip-prinsip dunia ini. Tuhan tolong kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Karena hanya Engkau Allah kami yang memampukan kami melewati krisis demi krisis. Hanya Engkau Tuhan kami yang memampukan kami terus terbang sekalipun ada badai yang sedang terjadi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Mungkin sedang dalam kesulitan ekonomi mereka. Jangan biarkan menyerah Tuhan. Pimpin, beri kekuatan baru buatnya, buka jalan. Atau mungkin mereka yang bergelut dengan sakit penyakit, Tuhan jangan biarkan dia juga menyerah. Tuhan tolong beri kekuatan, pengharapan di dalam Engkau. Atau yang sedang dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah pribadi, Tuhan jangan biarkan mereka menyerah. Tapi biarkan mereka mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi katakan lagu ini dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Aku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,